warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Anasam M.Hum selaku narasumber acara diskusi online. Yang terhormat Bapak Singgih Muheram Tahadi MEI R11 UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Saudara Sakti Ciarul Umam selaku koordinator kelompok ANIDR 11 Semarang. Diskusi online yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat serta salam yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di akhirat kelak. Perkenalkan, nama saya Ulia Windradini selaku MC pada acara pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di acara pagi hari ini yang akan mengupas makna dakwah Sunan Kalijogo dalam syair Lingsir Wengi. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan. Acara yang ketiga adalah acara inti. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Sakti Ciarul Umam. Waktu dan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Anasom sebagai narasumber, juga pada Pak Singgih selaku dosen pembimbing lapangan yang saya hormati. Ada yang dihidupkan di Speaker di dan kepada seluruh teman-teman serta yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara diskusi pendidikan media pada hari ini. Sedikit harus melihat aksi dari teman yang ketika pamflet disebarkan dan ternyata banyak sekali yang tertarik dengan tema Lingsir Wengi ini. Nah, saya tidak tahu ini apa teman-teman memang suka klinik atau gimana. Ya, tapi memang tujuan tema dari diskusi kali ini memang kita ingin menggali lebih dalam mengenai lagu Lingsir Wengi ini yang dikarang oleh Sunan Kalijaga. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Anasom yang sudah sudi untuk menjadi narasumber dalam diskusi kali ini, dan juga kepada seluruh peserta yang juga sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini.
Dan saya selaku koordinator kelompok 70 mewakili teman-teman semua mengucapkan permintaan maaf apabila nanti dalam diskusi ini masih banyak kekurangan dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sakti atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang ketiga adalah acara inti. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti, saya akan memperkenalkan moderator kita yang bernama Puja Hayati Nur Mabruroh, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Ada Saudari Puja, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Uli selaku MC diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Andes Haji Anasom M. Hum selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman peserta diskusi online yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Langsung saja, saya akan memulai acara diskusi online tentang mengupas makna dakwah Sunan Kalijaga dalam syair Lingserungi. Saya akan sedikit menceritakan terlebih dahulu pengantar diskusi hari ini. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satu cara dakwah beliau melalui melestarikan budaya Jawa, terutama lewat syair-syair lagu yang telah beliau buat, seperti lagu Lir-Ilir dan lagu Lingserungi. Dalam hal ini, lagu Lingserungi sering dikaitkan dengan hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kita. Padahal, lagu tersebut memiliki makna sebagai tolak bala dari hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas bersama dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Anasom M. Hum. Beliau ini adalah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, dan sering mengampu mata kuliah seni dan budaya lokal. Dan juga beliau ini adalah Ketua Tangkidiyah PCNU Kota Semarang. Sebelum kita menuju ke Pak Anasom, kita akan simak dan dengarkan terlebih dahulu video yang telah Bapak Anasom buat tentang lagu Lingserungi. Selamat mendengarkan. Wah, itu. Salah server Bapak. Maksudnya piye iki? Tutup sing iki. Kamu layak iki to.
Aku dhewe kang ngemai nandang ronto kadung sambat sambat sapa sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi. Ya, luar biasa sekali yang telah Bapak share video tersebut. Baiklah, kita akan menuju kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan beliau Bapak Dr. Andes Haji Anas M.Hum. Apa kabar Bapak? Baik, baik, sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kesibukan Bapak pada PSBB kali ini? Ya, semuanya pakai online ya, masih banyak seminar, ada diskusi-diskusi. Kalau kemarin ya masih masih kuliah ya kuliah. Nah, sekarang ini pengajian, ada seminar itu. Lewat dari rumah semua. Ya, benar sekali Bapak, seperti KKN MIT TR ini juga masih dilaksanakan secara online. Baiklah Bapak, mari kita langsung saja memulai diskusi terkait tema pada pagi hari ini. Menurut Bapak, selama ini banyak yang beranggapan bahwa lagu Lingser Wengi itu sebagai lagu pemanggil setan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Silakan saya serahkan kepada Pak Anasom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa dan juga kalau ada mungkin dosen yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini bisa bersua lewat online ya dalam kegiatan diskusi yang sangat bagus. Semoga nanti menginspirasi para generasi masa depan. Ya, jadi pertanyaan yang cukup bagus yang diajukan, cuman ini butuh dijelaskan, butuh dikaji. Ya, memang yang menjadi tema utama dakwah Sunan Kalijogo. Nah, kemudian secara khusus para mahasiswa mungkin tertarik yang sedang viral. Ya. Tapi sebelum ke lagu Lingser Wengi, nah, tadi sudah saya buat sendiri itu, saya buat dan saya nyanyi, kemudian saya rekam, ya itu saya upload di YouTube itu. Silakan nanti di YouTube semuanya subscribe ya. Barangkali nanti bermanfaat untuk saya. Nama YouTube Bapak apa, Pak? Ya. Nama YouTube Bapak apa? Bisa disampaikan di sini, nanti bisa subscribe oleh teman-teman. Anas Jauhar. Ya. Ya, itu yang sebelum ke lagu, ke tembang itu perlu dijelaskan di sini. Sunan Kalijogo itu memang sudah diidentifikasi sebagai kiai, sebagai wali, sebagai sunan, sebagai tokoh agama yang all round. Ya, dia pendekatan dakwahnya paling luas dan cakupan wilayah dakwahnya juga sampai sangat luas, hampir seluruh
Jawa dan juga keluar Jawa. Ini Sunan Kalijogo. Nah, mungkin kalau sekarang itu mungkin kalau kalian saya imajinasikan ke sekarang ya seperti mungkin kayak Habib Lutfi itu ya. Jangkauannya nasional kalau sekarang dan internasional. Ya, Sunan Kalijogo juga termasuk begitu karena sampai keluar dulu. Tapi memang pendekatan yang secara praktisnya itu beliau jangkauan wilayahnya hampir seluruh Jawa yang paling kuat ya, yang paling kuat. Jadi keluar Jawa juga iya, keluar wilayah Nusantara juga iya, itu Sunan Kalijogo. Ya, kemudian pendekatan dakwahnya ya kalau saya sampaikan secara singkat itu pendekatan kebudayaan. Kalau pendekatan kebudayaan itu, kalau saya menyebut kebudayaan itu bukan hanya seni. Kalau saya menyebut kebudayaan itu bukan hanya seni musik atau wayang. Tapi pendekatan kebudayaan itu paling tidak meliputi 7 aspek. Dari merubah aspek keyakinan sampai ke politik ya. Jadi ada mata pencarian, ada bahasa, ada kesenian, ada wayang, ada itu. Jadi sangat luas. Nah, memang pada Sunan Kalijogo ini itu beliau memang tampaknya punya kemampuan yang luar biasa yang banyak dimiliki. Saya kira mahasiswa UIN antara lain itu harus memiliki kemampuan-kemampuan all-round seperti itu. Meskipun ada spesifikasi. Jadi spesifikasi itu tetap ada, tetapi harus didukung kemampuan-kemampuan lain. Nah, tipikal contoh yang baik itu Sunan Kalijogo. Nah, kan Sunan Kalijogo ini di awal makalah saya ini tidak sekadar menggarap bidang pendidikan anak-anak mulai tembang-tembang dan permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang mocopatan. Yang isinya di situ antara lain adalah doa-doa ya yang nanti dibahas ini kaitannya dengan ini doa-doa. Kemudian juga membuat cerita wayang. Cerita-cerita wayang itu banyak diciptakan, dibuat oleh Sunan Kalijogo. Contoh lain misalnya cerita Dewa Ruci. Dewa Ruci itu diambil, disarikan dari buku karya beliau, namanya Suluk Linglung. Jadi dari itu cerita Dewa Ruci itu adalah adaptasi dari kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Nah, dibuat menjadi cerita Jawa. Nah, contoh di situ adalah menjadi Dewa Ruci. Ya, karena masyarakat saat itu memang harus dibuat ke arah situ. Tapi sebenarnya dalam rangka untuk supaya masyarakat Jawa tertarik kepada agama Islam. Kemudian pelatihan membuat alat-alat pertanian. Jadi ini sampai ke mata pencaharian pun Sunan Kalijogo itu kan punya perhatian di situ. Pakaian ya yang disesuaikan dengan masyarakat Islam Jawa. Maka beliau kemudian cara berpakaiannya kalau di foto-foto imajinatif yang beredar itu kan berbeda sendiri. Ya, beliau memakai belangkon ya seperti saya yang saya pakai hari ini. Beliau memakai belangkon tapi juga bersarung. Beliau juga sholat, ya sholatnya rajin karena seorang ulama. Ya. Itu tipikal khas. Jadi beliau itu kalau sekarang itu beredar ada misalnya kalian jadilah berislam meskipun tidak perlu harus menjadi seorang Arab gitu. Itu contoh tipikalnya ya Sunan Kalijogo itu mencoba itu. Walaupun tidak anti ya, jangan sampai anti pakaian-pakaian yang ada corak budaya Arabnya, biasa saja lah itu loh. Cuman tidak dalam rangka menjadi Arab. Kemudian di pendidikan politik ketatanegaraan. Ini juga beliau masuk dakwah ke situ. Kemudian nilai-nilai etis kemasyarakatan yang dimasuki di situ pendidikan Islam. Kemudian pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Jadi beliau ini luar biasa itu.
masuk ke hampir seluruh wilayah kebudayaan. Maka ya luasnya cakupan bidang garap dakwah Sunan Kalijogo itu Sunan Kalijogo itu menjadi tokoh yang sangat melegenda ya. Tokoh yang sangat melegenda di Jawa. Maka jangan heran kalau di berbagai tempat itu ada yang diidentifikasi ini tempatnya pernah di sini Sunan Kalijogo, entah tempat apa itu dan sebagainya. Nah, sebagai tokoh beliau itu juga seorang dalang, ya, dalang. Jadi beliau dikenal sebagai tokoh wayang, ya. Jadi yang sebagai wayang. Sehingga dia sebagai tokoh wayang itu dipunya sebutan dalangnya Ki Sido Brangti. Nah, tapi di daerah Tegal dikenal Ki Bengkok. Ya. Di daerah lain disebut Ki Kumendung dan sebagainya. Nah, beliau juga merancang tata kota dengan perspektif alun-alun. Itu ruang publik yang disetting untuk dakwah itu, alun-alun itu. Jadi ruang publik yang dibuat secara arsitekturis itu dia mendukung untuk dakwah. Di situ ada masjid dan sebagainya. Nah, termasuk beliau yang mengislamkan Brawijaya terakhir dari Kerajaan Majapahit yang akhirnya kemudian ke Gunung Lawu ya, ke Gunung Lawu. Ya memang kalau dari sisi di mana beliau Brawijaya terakhir ini memang debatable. Nah, pendekatan kebudayaan ini itu di hampir banyak aspek itu dilakukan, termasuk di seni, media seni, menggunakan pendekatan atau metode kesenian dengan media seni. Seni yang secara khusus itu antara lain tembang, ya, tembang. Jadi Sunan Kalijogo juga mengubah atau membuat tembang mocopat, ya. Tembang mocopat, tapi Sunan Kalijogo tidak hanya mocopat ya, tapi juga tembang anak-anak, tembang dolanan. Dolanan ini juga ya antara lain dolanan yang sangat terkenal karya beliau sampai sekarang itu adalah Ilir-Ilir. Nah sekarang ini sedang viral yang termasuk kemudian diajukan untuk diskusi. Ini khusus tembang Sirwengi. Nah, sekarang kita identifikasi Lingsir Wengi itu apakah karya Sunan Kalijogo? Ini pertanyaan penting yang saya ajukan. Apakah Lingsir Wengi ini karya Sunan Kalijogo? Nah, setelah saya kaji, ya, khusus tembang Lingsir Wengi yang diidentifikasi sebagai karya Sunan Kalijogo, bahkan memang ini ada satu skripsi di Jawa Timur itu yang sudah mengulas lagu Lingsir Wengi ini, tapi disamakan dengan Kidung Rumeksa ing Wengi. Ya. Disamakan dengan Kidung Rumeksa ing Wengi. Jadi ada Lingsir Wengi, ada Kidung Rumeksa ing Wengi. Lah Lingsir Wengi ada dua macam. Lingsir Wengi yang diidentifikasi yang muncul sebagai soundtrack film Kuntilanak, ini yang sangat viral, katanya yang sangat mistis begitu. Ada Lingsir Wengi yang lain. Lalu yang mana yang Sunan Kalijogo, yang karya Sunan Kalijogo? Mari kita lihat satu-satu ini ya. Jadi saya akan mengidentifikasi tiga lagu sebenarnya yang karya Sunan Kalijogo itu yang mana, supaya kalian nanti tidak bingung. Apakah Lingsir Wengi yang dimaksud oleh proposal diskusi ini karya Sunan Kalijogo? Nah, kita lihat ya. Ini Lingsir Wengi yang mungkin yang dimaksud ya. Yang tadi yang saya buat dalam bentuk lagu itu mungkin yang dimaksud oleh mahasiswa itu sebagai karya Sunan Kalijogo. Jadi bunyinya itu tadi
lingsir wengi sepi durung bisa nendra. Wis wengi berubah menjadi malam, belum bisa tidur, kagodha mring wewayang kang ridhoati. Jadi tergoda oleh bayangan yang terus saja muncul di dalam hati. Gitu. Ini kira-kira lagu tentang apa ini? Iki ternyata lagu tentang cinta ini. Kawitane mung sembrono. Njur kulino. Semula hanya menggoda saja. Sembrono karena menggoda dan sebagainya. Akhirnya menjadi kulino. Nah ini kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Jawanya, witing tresno jalaran saka kulino. Waiting treason because kulain. Jadi karena kulino akhirnya kemudian nuwuhke tresno. Jadi ini si pengarang lagu ini jatuh cinta sebenarnya itu, sedang jatuh cinta. Nanging doh tibane aku dhewe kang nemahi nandang bronto kadung loro sambat-sambat sopo. Ini akhirnya menjadi kasmaran ini. Si pengarang lagu menjadi kasmaran. Malam nggak bisa tidur, ya. Nandang bronto, akhirnya rindu yang sangat kuat kepada seseorang itu. Sehingga sampai dia bingung, ini sambat karo sopo ini? Sambat dengan siapa ini? Rasa cinta yang tidak bisa dihentikan. Nah, Rino wengi sing tak puji ojo lali janjine muga tak bisa tak ugemi. Jadi janjinya supaya bisa ditunaikan. Jadi ini lagu yang kita analisa pertama ini, apakah ini karya Sunan Kalijogo? Ini pertanyaannya di situ. Mungkin ini yang sering yang kalian sedang tanyakan itu ya. Apakah ini Sunan Kalijogo? Pertama, saya akan analisa tembang lingsir wengi ini bergaya bebas. Dia tidak terikat oleh aturan mocopat. Aturan mocopat itu selalu ada guru gotro. Barisnya berapa? Itu pasti. Di mocopat itu pasti. Kemudian guru lagu. Kemudian guru wilangan. Nah, ini pasti yang namanya mocopat selalu ada paugeran ini. Selalu ada patokan ini. Lagu lingsir wengi ini dalam pengamatan saya bukan jenis lagu mocopat. Lebih pas itu kalau menurut saya ini jenis lagu campursari. Sehingga dapat dipastikan ini genre musik baru, lagu baru, campursari yang muncul tahun 90-an. Jadi kesimpulan saya, lagu ini bukan karya Sunan Kalijogo. Lingsir wengi ini bukan karya Sunan Kalijogo. Lagu lingsir wengi yang viral dan terkenal sekarang ini adalah lagu keroncong campursari yang diklaim ini sudah ada yang mengaku itu adalah karya dari Sukap Jiman. Ya. Dan ini sudah muncul di berbagai berita. Salah satu berita yang saya jadikan patokan ini. Jadi lagu versi keroncong dan campursari itu sekarang sudah banyak itu ada menjadi bossa nova, ada yang jadi pop, ada yang jadi dangdut. Gitu ya. Yang saya kutip dari Grid ID dan laman Tribun Solo, lagu itu diciptakan oleh Pak Sukap Jiman. Pak Sukap Jiman itu asalnya dari Jogja yang sekarang tinggal di Sukoharjo. Sukap Jiman saat ini diketahui tinggal di Dukuh Kebon Baru, Desa Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo. Jadi lagu yang itu bukan karya Sunan Kalijogo. Tapi masyarakat meyakini yang sudah viralnya adalah itu karya Sunan Kalijogo.
Jadi ini bukan karya Sunan Kalijogo. Dia tidak menggunakan patokan-patokan baku, mocopat. Dan memang sudah ada yang mengaku, dan Pak Sukapjiman itu pernah diberi penghargaan, walaupun dia cukup kesulitan membuktikan itu, karena memang untuk menjadi pencipta lagu dan nanti dapat royalti itu memang banyak syarat yang harus dia. Nah, dia tulisannya ketika mengarang, kemudian ketika nguji musiknya dan sebagainya, mungkin dia tidak dicatat sehingga tidak tercatat. Ya. Tapi Pak Sukapjiman pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. Ya. Pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai pencipta lagu itu. Jadi itu jelas dari sini bukan karya Sunan Kalijogo. Yang karya Sunan Kalijogo yang mana? Apakah Kidung Rumeksa ing Wengi? Nah, Kidung Rumeksa ing Wengi ini menggunakan mocopat kalau ini. Mocopat, jenis mocopatnya itu metrumnya itu dandang gulo. Metrum dandang gulo. Ya, kalau ini jelas. Jadi ini bunyinya ini yang di salah satu skripsi disalahpahami, ya. Antara Lingsir Wengi dan Kidung Rumeksa ing Wengi itu dianggap sama, padahal itu beda. Lingsir Wengi yang ini memang lagu cinta, full lagu cinta, bahkan tidak ada mistisnya juga, meskipun kemudian dipakai menggunakan judul yang sama, Lingsir Wengi, yang nanti menjadi lagu film di film Kuntilanak. Nah, kalau yang Kidung Rumeksa ing Wengi ini yang di salah satu skripsinya di Perguruan Tinggi Jawa Timur itu disamakan dengan lagu Lingsir Wengi. Loh, ini beda. Kalau ini Kidung Rumeksa ing Wengi. Ya, ini menggunakan mocopat. Ana kidung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jen setan datan purun panaluan dan ono wani dan sebagainya. Nanti kalau ada yang mau latihan dengan saya boleh. Ya, semua mau coba. Ya, jadi ini kalau ini isinya doa ini, ya, isinya doa. Jadi doa, maka di daerah ini muncul yang terbaru itu di bukunya Ahmad Tohari. Kalau yang sekarang itu bukunya Ahmad Tohari, novel judulnya Ronggeng Dukuh Paruk. Itu ada 3 jilid. Itu di salah satu acara dia cerita tentang tradisi di desa. Ini menjadi salah satu kidung yang selalu dibaca oleh masyarakat ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya dijauhkan dari bilahi. Bilahi itu bala. Ya. Yang menggoda bisa jin, bisa setan, itu dijauhkan dari itu. Nah, ini memang lagu yang secara khusus ya digubah untuk kebutuhan tolak bala. Nah, tolak bala tapi menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, di bukunya Ahmad Tohari ini dimuat di situ. Tapi apakah itu dari Ahmad Tohari tok? Enggak. Lagu Dandang Gulo Lingsir Kidung Rumeksa ing Wengi ini ada muncul dalam berbagai buku.
Ini di makalah saya sudah saya ada terjemahannya di situ. Ya. Ya, jadi kalau ini tembang dandang gulo. Ini kalau kita analisa dari sisi guru lagu, guru gotro, guru wilangan, semuanya kena. Ya. Jadi guru lagunya, guru gotronya dia ada 10 baris ya. Kemudian guru wilangannya jelas ya. 10 10 8. Ini maksudnya itu tadi, misalnya ini. Ono kidung rumeksa ing wengi 10 itu bilangan suku kata itu 10 dan seterusnya. Kemudian yang jatuh belakang itu guru lagu I A E U I A U A I A. Jadi mau copat itu selalu terikat oleh ini. Selalu terikat oleh ini. Nah, kalau kidung rumeksa ing wengi ini memang bisa langsung kita sebut dia memang adalah mocopat dari metrum jenis dandang gulo. Lalu karya siapa ini? Nah ini, sekarang kita tanya, ini karya siapa? Nah tadi misalnya yang di buku sekarang muncul dalam bukunya Ahmad Tohari, buku Paro. Tapi tembang kidung rumeksa ing wengi ini sudah muncul. Ya, muncul dalam berbagai buku. Jadi banyak, cukup banyak. Jadi ada yang muncul di berbagai naskah. Ya. Misalnya di bukunya Ahmad Tohari itu liriknya memang itu yang muncul. Juga di bukunya Agus Sunyoto, ya, judulnya Wali Songo, rekonstruksi tentang Wali Songo yang disingkirkan. Kemudian pernah dikaji juga khusus ada naskah manuskrip yang judulnya memang Rumeksa ing Wengi. Ini pernah dikaji Pak Ahmad Siddiq. Kemudian bukunya Pak Nur Ahmad yang baru saja terbit itu juga kalau yang di bukunya Pak Ahmad Siddiq itu aksara Jawa, bahasa Jawa. Kalau yang di bukunya Pak Nur Ahmad itu ada manuskrip yang memuat kidung rumeksa ing wengi itu abad 19. Ya, baru saja terbit bukunya Pak Nur Ahmad tentang manuskrip. Nah, jadi kalau yang ini ya, yang ini itu dugaan saya memang inilah yang dimaksud karya Sunan Kalijogo. Jadi kidung rumeksa ing wengi. Bukan lingsir wengi. Ya. Kidung rumeksa ing wengi. Ini memang doa tolak bala. Doa untuk tolak bala. Sehingga di berbagai daerah ini masih dibaca. Bahkan oleh masyarakat-masyarakat Jawa juga masih dibaca untuk berbagai acara. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini lingsir wengi yang digunakan untuk film. Ya. Ini lingsir wengi yang digunakan untuk filmnya siapa itu ya? Ya, judulnya Kuntilanak ya. Lingsir wengi sliramu tumeking sirna aja tangi nggonmu guling. Awas jo ketara aku lagi bang wingo-wingo jen setan kang tak utusi dadya sabarang waja lelayu sebet. Ini yang muncul di film. Ya. Yang muncul di film Kuntilanak yang disalahpahami katanya ini untuk memanggil arwah. Jadi misalnya membuat jalangkung itu membaca ini untuk mendatangkan arwah. Enggak. Kalau kalian akan membuat jalangkung mendatangkan arwah tidak perlu membaca ini lagu lingsir wengi. Ya buat saja nanti
akan datang. Yang praktek katanya begitu. Jadi ini baru saja karena pengaruh film, akhirnya kalau Jalangkung kemudian dinyanyikan lagu ini untuk mendatangkan roh. Bukan ya. Cuman memang ini lagu ini agak unik. Dia tidak menggunakan patokan. Di berbagai apa, saya coba cari apakah ini termasuk mocopat. Ada yang menyebut ini durmo. Ya. Durmo itu, kalau durmo itu salah satu lagu yang sangat terkenal adalah lagu paman-paman. Ya, kalau di SD itu dulu saya diajari. Paman-paman. Napa wartane ing dalan akeh pepati dipun kaniaya pinedhang ligan Jojo terus sing kikir akari rogo badan karingalinting. Ini kalau Durmo ini lagunya. Durmo itu. Nah, sekarang kita lihat ini apakah lagu Lingsir Wengi film ini sesuai dengan mocopat Durmo. Ya, kita lihat ya. Guru gatranya, guru gatra itu baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Ya. Kemudian yang pertama guru bilangannya 12 jatuhnya O. Ya. 2 jatuhnya 8I. 6A, 9A, 8I, 5A, 7E. Apakah guru lagu, guru gotro, guru wilangan ini pas untuk Durmo? Nah, kalau kita lihat Durmo, karya para ulama itu patokannya guru wilangan, guru lagunya ini 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Jadi ini kalau dilihat dalam makalah saya itu enggak pas. Jadi ini bukan lagu Durmo. Bukan lagu Durmo. Dan menurut saya juga bukan karya Sunan Kalijogo. Menurut saya juga bukan karya Sunan Kalijogo. Lalu ini punyanya siapa ini? Nah, memang sampai sekarang saya belum menemukan. Jadi lagu yang diidentifikasi sebagai Durmo, sebagai karya Sunan Kalijogo, itu bukan karyanya Sunan Kalijogo. Sehingga mungkin dugaan saya saja ini. Ini memang lagu yang memang diset untuk kepentingan membuat film Kuntilanak itu. Jadi dia dibuat entah karena sengaja atau karena keliru, nggak paham tentang teori lagu, teori mocopat, sehingga lagunya menjadi seperti itu. Ya. Jadi ini kalau guru gotro, ini sudah saya jelaskan di situ. Juga perwatakannya, ini perwatakannya juga saya munculkan di situ. Durmo itu ya dia menjelaskan tentang kedermawanan ya dalam bersedekah, rasa syukur kepada Allah ya. Itu biasanya lagu-lagu untuk itu. Nah, memang wataknya itu juga bisa untuk mengungkapkan sesuatu yang harapan yang dalam bentuk nafsu, kejengkelan bisa juga di situ. Jadi itu ya yang di bawah dari makalah saya
itu ada aturan baku guru gotro, guru lagu, guru wilangan, 11 tembang metrum mocopat. Nah, ini kalian bisa. Jadi kalau kalian mau menganalisa lagu mocopat, itu bisa menggunakan ini. Apakah pas apa enggak? Kalau enggak, itu memang berarti kemungkinan genre lain, ya, bukan genre dari mocopat. Lain kalau misalnya dolanan. Apakah lagu ini lagu dolanan? Ternyata juga enggak, ya. Sehingga memang ini menurut saya dibuat khusus untuk kepentingan membuat film kuntilanak. Jadi apakah karena persoalan yang membuat tidak paham atau mungkin karena ini nggak cocok semua dengan lagu Durmo. Banyak yang mengatakan di berita-berita yang muncul itu Lingsir Wengi ini Durmo, tapi nggak standar Durmo, ya, nggak standar Durmo. Ya, kalau perkara gendingnya, iringannya itu bisa berbagai macam, ada patet, ya. Tapi patokan guru lagu, guru wilangan, guru gotronya itu satu. Sudah patokan. Ya, jadi itu beberapa saya jelaskan. Jadi tidak hanya lagu Lingsir Wengi yang viral karena film kuntilanak. Ya. Jadi yang karya Sunan Kalijogo justru yang kidung rumeksa ing wengi. Ya, itu dugaan yang paling kuat sudah dikaji oleh para ahli. Itu adalah kidung rumeksa ing wengi. Dan memang ada manuskrip Lingsir rumeksa ing wengi. Di naskah-naskah kuno sejak tahun abad 18, 19 sudah banyak dimuat di berbagai manuskrip. Nah, bahkan tadi ada salah satu yang dikaji oleh Pak Ahmad Siddiq, termasuk yang di Pak Agus Sunyoto itu adalah rumeksa ing wengi. Nah, itu jadi memang itu kalau yang ini memang karya Sunan Kalijogo yang isinya itu adalah doa. Ya, isinya doa. Ya, ini jadi ada sebuah kidung doa permohonan dia di tengah malam yang menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit. Nah, ini tolak balak sekarang ini bisa berdoa menahan itu. Terbebas dari segala malapetaka, bahkan jin dan setan pun ya diharapkan tidak mau mendekat. Segala jenis sihir juga dengan berdoa itu tidak mendekat juga. Apalagi perbuatan jahat, ya. Semua guna-guna tersingkir. Api menjadi air, nah, karena doanya itu ya. Pencuri pun bahkan menjauh. Dan segala mara bahaya itu lenyap. Inilah doa yang memang dibuat oleh, ada 2 bait itu doa itu ya. 2 bait yang memang karakternya karakter doa. 2 bait yang cuman ini di sini tidak saya cantumkan. Di manuskrip atau di naskah naskah rumeksa ing wengi. Ya, jadi kalau ini memang ini bentuk doanya. Jadi yang ini yang justru dijadikan sebagai doa. Maka itu di berbagai naskah masih muncul, ada yang bertulisan Arab, ada yang aksara Jawa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada diskusi.